Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dinkes Sulsel) mencatat sebanyak 1.636 kasus HIV/AIDS sepanjang Januari hingga September 2024. Dari data tersebut, Kota Makassar yang tertinggi jumlah kasusnya. Di Makassar ada 702 kasus HIV/AIDS, diikuti Kabupaten Goa dengan 112 kasus. Daerah lainnya seperti Kota Palopo menyumbang 89 kasus, Kabupaten Bone 73 kasus, dan yang terendah adalah Kabupaten Selayar dengan 12 kasus. Direktur Yayasan Gaya Celebes, Andi Akbar Halim, yang merupakan mitra Dinkes Sulsel dalam penanganan kasus HIV/AIDS, menilai jika kasus HIV ibarat fenomena gunung es. Sebab dikatakannya semakin banyak tes dilakukan, maka semakin banyak pula penderita yang ditemukan. Tim Yayasan Gaya Celebes yang turun ke lapangan banyak mendeteksi kasus tersebut dari populasi kunci. Namun Akbar Halim menegaskan bahwa peningkatan jumlah kasus pada 2024 bukanlah lonjakan yang signifikan. Menurutnya, peningkatan statistik ini lebih disebabkan oleh semakin aktifnya upaya deteksi dan screening di lapangan. Memang dari tahun ke tahun secara signifikan itu bukan lonjakan yang memang begitu karena namanya orang bekerja ya. Jadi statistiknya tahun ini meningkat lagi, tapi tidak seterusnya stabil meningkat terus. Kadang ada di suatu tahun agak menurun, di tahun berikutnya meningkat begitu. Jadi kalau lihat memang sekarang apalagi di tahun 2000-an ke atas ini sudah mulai secara konsisten setiap tahunnya ditemukan seribuan begitu. Akbar Halim juga menjelaskan faktor utama penyumbang kasus HIV di Sulawesi Selatan, yakni penggunaan narkotika dan zat adiktif atau nafsa suntik, serta perilaku seks beresiko. Dari sisi usia, sebagian besar kasus ditemukan pada kelompok usia produktif 15 hingga 49 tahun. Data juga menunjukkan bahwa 83% kasus dialami oleh laki-laki, yang menurut Akbar disebabkan oleh tingkat mobilitas dan pola pergaulan laki-laki yang lebih terbuka dibandingkan perempuan. Diakuinya, pemerintah menghadapi berbagai tantangan dalam upaya menekan angka pertumbuhan kasus HIV. Disinilah kita punya tantangan besar karena kasusnya ternyata laki-laki seks laki-laki, ya laki-laki seks laki-laki yang dimaksud di sini jangan terlalu kita permisif kepada homoseksual karena Indonesia laki-laki seks laki-laki tidak semuanya homoseksual. Ada biseksual, ada heteroseksual juga. Jadi ini yang agak membingungkan kita kalau dibilang laki-laki homoseksual, sementara orang tidak akan terbuka mau menyatakan saya homo. Gimana pendekatan kita untuk melakukan preventif kepada mereka tuh semua? Kalau tidak dilakukan secara edukasi, tidak dilakukan, tidak diciptakan lingkungan yang kondusif, stigma diskriminasi tinggi, orang-orang menganggapnya orang-orang yang berbuat dosa lah begitu. Sementara harus diingat ya, HIV menular baik di luar pernikahan maupun di dalam pernikahan. Akbar Halim menambahkan salah satu target nasional adalah mencapai ending AIDS pada 2030, mencakup 3-0 goals, yakni 0 kasus baru, 0 kematian akibat HIV atau AIDS, dan 0 stigma terhadap diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS. Dan target ini juga diadopsi oleh Kota Makassar dalam penanganan kasus HIV/AIDS di wilayahnya. Rahmatia, Unhas TV.